Siap-siap, karena mulai tahun 2025 nanti bakal ada perombakan besar-besaran standar untuk semua guru dan staf sekolah di Indonesia. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas peraturan baru yang jadi landasannya. Apa sih artinya buat semua yang berkecimpung di dunia pendidikan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, pertanyaan besarnya kan, apa sih standar baru ini? Apa yang bakal beda buat para guru dan staf sekolah di seluruh Indonesia? Oke, biar nggak penasaran, kita akan langsung bongkar dokumen resminya, pasal demi pasal. Oke, biar kita nggak tersesat, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu aturan main yang barunya kayak apa. Terus kita bakal lihat gimana semua staf pendidikan sekarang cuma dibagi jadi dua kategori besar. Gampang kan? Habis itu kita kupas tuntas standar buat para pendidik, termasuk 4 kompetensi wajib mereka, dan juga standar buat tim pendukung non-pendidik. Dan yang terakhir yang paling krusial nih, kita bakal bahas nasib staf yang udah ada sekarang dan gimana aturan-aturan lama itu akhirnya dipensiunkan. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikdasmen nomor 21 tahun 2025. Gampangnya gini, peraturan inilah yang jadi kitab suci baru buat standar minimal semua tenaga kependidikan. Mau itu di PAUD, SD, SMP, sampai SMA, SMK, semuanya kena aturan ini. Nah, yang bikin aturan ini menarik banget itu penyederhanaannya. Serius, nggak perlu lagi pusing sama struktur yang ribet. Sekarang, semua orang yang kerja di sekolah itu cuma masuk ke salah satu dari dua kelompok utama. Simpel kan? Nah, kalau Anda paham ini, sisanya bakal gampang banget. Dan inilah dia kedua kategori utamanya. Pertama, ada yang namanya pendidik. Ya, ini mereka yang ada di garda terdepan, yang berinteraksi langsung sama murid, yang mengajar, membimbing, dan mendidik. Terus yang kedua, ada tenaga kependidikan selain pendidik. Nah, ini adalah tim support sistemnya. Mereka yang kerja di balik layar, mastiin roda sekolah tetap berputar lancar. Mulai dari administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan banyak lagi. Oke, sekarang kita zoom in ke kelompok pertama dulu ya, para pendidik. Sebenarnya siapa aja sih yang masuk ke dalam kotak pendidik menurut aturan baru ini? Yuk kita lihat daftarnya. Kalau kita lihat di pasal 3, daftarnya itu jelas banget. Dan ternyata kategori pendidik ini cakupannya luas banget loh. Bukan cuma guru dan konselor yang biasa kita kenal, tapi juga mencakup tutor, instruktur, fasilitator, para pendidik di PAUD, bahkan sampai praktisi atau profesional dari industri yang diundang buat ngajar. Artinya, definisi pendidik sekarang jauh lebih inklusif dan modern. Oke, sekarang kita udah tahu siapa aja yang termasuk pendidik. Pertanyaannya, apa syaratnya buat bisa jadi pendidik di era baru ini? Nah, menurut pasal 5, ada dua pilar utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, jelas, kualifikasi akademis. Yang kedua, dan ini nggak kalah penting, adalah penguasaan 4 kompetensi inti. Gampangnya gini deh, kualifikasi akademik itu ya soal ijazah, bukti formal kalau Anda emang belajar di bidang itu. Tapi, ijazah aja nggak cukup loh, Anda juga wajib punya 4 senjata utama, yaitu 4 kompetensi inti. Apa aja tuh? Yuk kita bedah satu persatu. Kompetensi yang pertama, pedagogik. Ini bukan cuma soal gimana cara ngajar, tapi lebih dalam lagi. Ini soal kemampuan buat merancang, memfasilitasi, sampai mengevaluasi pembelajaran yang pusatnya itu benar-benar ada di murid. Jadi setiap anak kebutuhannya beda, cara ngajarnya juga harus beda. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Nah, ini soal attitude dan karakter. Intinya, seorang pendidik itu harus bisa jadi panutan, punya akhlak yang baik, emosinya stabil, arif, berwibawa, dan ya, jadi teladan yang baik buat murid-muridnya. Nggak cuma di dalam kelas, tapi juga di luar. Lanjut, yang ketiga, kompetensi sosial. Ini bukan sekedar jago ngomong ya, tapi lebih ke kemampuan buat connect dan berkolaborasi. Seorang pendidik itu harus bisa kerjasama secara efektif, baik dengan murid, sesama guru, orang tua, bahkan sama masyarakat sekitar. Tujuannya satu, menciptakan ekosistem belajar yang positif dan saling mendukung. Dan yang pamungkas, yang keempat, tentu saja kompetensi profesional. Ini fondasinya. Seorang pendidik harus benar-benar menguasai materi yang diajarkan, paham seluk-beluk kurikulum, dan yang paling penting, punya semangat buat terus belajar dan update ilmu. Zaman kan terus berubah, jadi pendidiknya juga harus ikut berkembang. Oke, 4 kompetensi buat pendidik udah kita bahas tuntas. Sekarang, yuk kita geser fokus ke
tim di balik layar yang gak kalah penting, tenaga kependidikan selain pendidik. Mereka ini ibarat tulang punggung yang bikin sekolah bisa berdiri tegak. Terus siapa aja sih yang masuk kelompok ini? Wah, kalau kita lihat di pasal 10 ternyata isinya rame banget dan perannya macam-macam. Ada kepala sekolah yang jadi kapten kapalnya. Terus ada tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, staf administrasi yang ngurusin surat menyurat, bahkan sampai tenaga lain kayak psikolog atau operator sekolah. Lengkap, ini bukti kalau sekolah itu butuh kerja tim yang solid dari semua lini. Nah, yang menarik bukan cuma pendidik loh yang punya standar kompetensi, tim pendukung ini juga punya. Kalau kita lihat di pasal 13, mereka juga wajib punya 3 kompetensi inti, kepribadian, sosial, dan profesional. Tentu aja, detailnya disesuaikan sama peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial, yang mungkin paling banyak ditanyain. Gimana nasib tenaga kependidikan yang udah kerja sekarang? Terus aturan-aturan lama yang udah puluhan tahun kita pakai itu bakal dikemanain? Nah, ini jawabannya. Ini dia kabar penting dari pasal 20. Angkanya adalah 10 tahun. Jadi ada masa transisi selama 10 tahun. Buat beberapa pendidik yang udah mengabdi sebelum aturan ini keluar, khususnya tutor, fasilitator, dan pendidik PAUD non-formal, mereka dikasih waktu 1 dekade buat ngejar dan nyesuaiin kualifikasi akademik mereka biar sesuai sama standar yang baru. Jadi ada waktu buat persiapan. Dan ini poin yang paling to the point dari semua ini. Aturan baru ini bukan cuma sekedar update atau revisi ya, ini adalah replacement total. Artinya, semua peraturan lama yang ngatur soal standar ini resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Game over buat aturan lama? Biar kebayang segede apa perubahannya, coba deh kita lihat contohnya. Aturan-aturan legendaris yang udah kita pakai belasan tahun, kayak permen soal standar kepala sekolah dari tahun 2007, standar kompetensi guru dari 2007 juga, atau standar tenaga administrasi dari 2008, semuanya itu sekarang nggak berlaku. Aturan yang tadinya misah-misah sekarang dilebur jadi satu payung hukum yang baru dan terpadu. Pada akhirnya, kalau kita tarik benang merahnya, semua perubahan ini tujuannya cuma satu, dan itu dijelasin banget di kutipan ini. Jadi, standar baru ini pada dasarnya adalah kriteria minimal, garis kali start yang harus dipenuhi semua orang baik dari sisi kompetensi maupun kualifikasi biar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya di dunia pendidikan. Nah, semua penjelasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang penting banget buat kita renungkan bersama. Dengan standar yang baru, yang lebih terpadu, dan bisa dibilang lebih tinggi ini, pertanyaannya adalah, siapkah sistem pendidikan kita untuk benar-benar mengimplementasikannya? Ini jelas bukan hal yang gampang, ini tantangan besar. Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi peluang emas buat lompatan kualitas pendidikan di Indonesia. Gimana menurut Anda?